Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas rahmat-Nya, sehingga kita ada di pagi hari ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Namun sebelum itu, alangkah indahnya kita mendengar firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan atau rencana-rencana kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, segala puji hormat hanya bagi-Mu, dan kami bersyukur bahwa hari ini Engkau perkenankan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang berguna, yang berkenan kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan hari ini dengan segala aktivitas, dan kami akan membaca firman-Mu menjadi penuntun bagi kami hari ini untuk melakukan segala sesuatu hari ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga kami berhikmat dan pelajaran firman-Mu menjadi penuntun hidup. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Matius 24 ayat 15 sampai 28. Matius 24 ayat 15 sampai 28. Firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusahkan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di situ," atau "Mesias ada di sana," janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," jangan kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Amin. Saudara-saudara, berbahagia kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, tema kita pada pagi ini mengenal Kristus dengan benar. Mengenal Kristus dengan benar, ini tema kita. Pertanyaan kita, mengapa harus mengenal Kristus dengan benar? Ini pertanyaan kita yang sangat mendasar. Mengapa mengenal Kristus dengan benar?
Dengan tema ini memberi pengertian bagi kita bahwa orang percaya harus menempatkan diri dengan kepercayaan yang sungguh. Bukan hanya percaya dengan pengetahuan apa yang dilihat, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang percaya harus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup ini kepada Allah. Mengenal Kristus dengan benar sangat penting bagi kita. Sebab apa yang digambarkan dalam bacaan kita tentang masa depan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Matius pasal 24 ini sangat berkaitan dengan kesetiaan dalam menghadapi ujian sampai Tuhan datang kembali. Artinya jangan membiarkan kedurhakaan di sekitar Anda merampas ketekunan Anda. Dunia terhilang di sekitar Anda perlu mendengar berita Injil. Karena itu giatlah memberitakannya. Artinya bahwa mengenal Kristus dengan benar, dengan hati dan jiwa yang sungguh percaya firman Allah. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan di dalam hidup kita, dan selalu berserah kepada Tuhan, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu Matius menegaskan bahwa penganiayaan akan menjadi salah satu tantangan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti inilah kebiasaan mencari tanda-tanda kedatangan Tuhan bisa menyesatkan. Ayat 24 kita memberi gambaran. Karena itu orang percaya diingatkan untuk tidak percaya apabila ada yang mengatakan, lihat ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya kepadanya. Mengapa? Tugas orang percaya bukanlah menebak-nebak tanda kedatangan Tuhan, melainkan hidup dalam doa, penyerahan kepada Allah, dituntun oleh Roh Kudus, supaya dalam segala kesulitan yang dihadapi, iman kepada Kristus tidak goyah. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Salah satu contoh bagi kita mengenal Kristus dengan benar, hari ini kita ada. Hari ini kita hidup, hari ini kita mempunyai rencana. Ini semata-mata memberitakan kepada kita bahwa Kristus sungguh menuntun kita dengan kuasanya. Sehingga kita berdoa dan mengucap syukur hari ini, kita mengenal bahwa ini karena perbuatan Allah yang boleh terjadi bagi kita. Dan karena itu kita tidak akan goyah menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Pengakuan gereja Tuhan menegaskan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan. Tidak seorang pun yang tahu waktu kedatangan tersebut. Karena itu kita diminta untuk menanti dalam doa dan kesetiaan. Pengenalan tentang Kristus seperti kesaksian Alkitab akan meyakinkan kita bahwa Dia telah menjamin kedatangan kehidupan kita. Hari ini kita yakini itu. Kini dan nanti dengan jaminan itu seluruh keseharian hidup kita menjadi tidak sia-sia walaupun kita harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dan inilah yang menjadi saksi bagi kita mengenal Kristus dengan benar, seluruh jiwa, hati, dan perasaan kita tertuju kepada Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan tuntunlah kami hari ini agar hari sedemikian kami sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga pengenalan yang benar itu boleh terjadi dalam hidup kami hari demi hari. Lindungi kami dan sertai kami hari ini Tuhan.
Ampuni kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita.